kebencian merujuk pada segala bentuk komunikasi yang menyebarkan kebencian, kekerasan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti ras, agama, suku, orientasi seksual, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Ujaran kebencian dapat berupa perkataan, tulisan, gambar, atau simbol yang berpotensi menyebabkan kerusakan sosial, memicu kekerasan, atau menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Pada penelitian ini, kelompok kami akan menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditujukan kepada Fuji yang terdapat pada kolom komentar postingan Ahmad Faizal. Oh, jadi oh. Kenapa? Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski kau jarak pandang, coba sedikit. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian. Yang pertama ialah ujaran kebencian verbal. Bentuk paling umum dari ujaran kebencian ialah pernyataan secara verbal yang menghina ataupun mendiskriminasi seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya adalah ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik. Ujaran kebencian ini bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang hingga seseorang atau suatu kelompok dirugikan, baik secara moral maupun formil. Selanjutnya ialah ujaran kebencian menghasut. Ujaran kebencian ini bertujuan untuk membangkitkan hati agar seseorang tersebut marah ataupun memberontak sehingga melakukan sesuatu yang ditulis di komentar. Selanjutnya adalah ujaran kebencian berupa hoax atau penyebaran fitnah. Ujaran kebencian ini berupa informasi-informasi yang beredar di internet. Informasi-informasi tersebut tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak diketahui kebenarannya. Setelah menganalisis kolom komentar konten TikTok yang diunggah oleh Ahmad Faizal yang berisi editan Fuji saat bermain film Bukan Cinderella tersebut, kami menemukan berbagai macam komentar yang beberapa dari komentar tersebut ialah ujaran kebencian. Yang pertama ialah ujaran kebencian berupa penyebaran fitnah atau hoax. Beberapa komentar pada kolom komentar tersebut menyatakan bahwa wajah Fuji saat bermain film tersebut dan wajahnya yang sekarang berbeda, sehingga mereka mengatakan bahwa Fuji telah melakukan operasi plastik. Selanjutnya, beberapa komentar dari kolom komentar tersebut merupakan ujaran kebencian berupa hasutan atau ujaran kebencian menghasut, di mana banyak dari komentar tersebut menghasut orang-orang untuk tidak menonton film tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal. Sekian bentuk-bentuk ujaran kebencian dari saya. Perkenalkan, saya Rehana Zaria Vila. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa karakteristik dari bentuk-bentuk ujaran kebencian. Yang pertama, ujaran kebencian berupa penghinaan fisik yang ditandai oleh penggunaan bahasa yang merendahkan dan menyerang individu ataupun kelompok individu berdasarkan atribut fisik mereka seperti penampilan, ras, ataupun kondisi fisik. Lalu, karakteristik yang mencerminkan ujaran kebencian berupa penghinaan fisik diantaranya: yang pertama, dengan tujuan menyerang. Ujaran ini biasanya ditujukan untuk merendahkan atau menghina individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut fisik mereka, dan menggunakan bahasa yang menyakitkan, di mana penggunaan kata-kata atau frasa yang kasar, merendahkan, ataupun menghina. Hal ini dapat mencakup ejekan, sindiran, ataupun komentar yang bersifat merendahkan. Lalu yang kedua, ujaran kebencian berupa penyebaran fitnah dan isu negatif yang ditandai dengan penyebaran informasi yang tidak benar ataupun menyesatkan dengan tujuan merusak reputasi individu ataupun kelompok. Karakteristik utama dari fenomena ini meliputi penggunaan narasi yang distorsi, di mana fakta-fakta diubah ataupun disembunyikan untuk menciptakan persepsi negatif yang mendalam. Hal ini sering dilakukan melalui media sosial ataupun platform digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat dan luas. Lalu, yang ketiga, ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori penghasutan. Ujaran kebencian ini ditandai oleh penggunaan bahasa yang provokatif dan emosional dengan tujuan jelas untuk membangkitkan kebencian atau pemusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian ini memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada individu ataupun kelompok yang menjadi target, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas,
mengganggu kohesi masyarakat, serta memiliki potensi yang mengarah pada tindakan kekerasan yang lebih besar. Lalu ujaran kebencian yang terakhir, ujaran kebencian berupa hinaan terhadap karir yang ditandai dengan serangan verbal yang ditunjukkan untuk merendahkan ataupun menghina profesi, kemampuan, serta pencapaian seseorang dalam konteks karir atau pekerjaan. Karakteristik utama dari ujaran kebencian ini meliputi penggunaan bahasa yang merendahkan, sarkasme, dan ejekan yang bertujuan untuk menggugurkan kredibilitas individu di mata publik. Hinaan terhadap karir juga dapat berfungsi untuk menimbulkan rasa inferioritas dan mengganggu kesehatan mental individu yang diserang. Karakteristik mendalam dari ujaran kebencian berupa hinaan terhadap karir yaitu yang pertama, bahasa merendahkan, di mana hinaan ini seringkali menggunakan istilah atau frasa yang merendahkan, seperti menyebut profesi seseorang dengan konotasi negatif atau memperolok kemampuan mereka. Yang kedua, penggunaan sarkasme yang menjadi ciri khas dari hinaan ini, di mana pelaku mencoba menyampaikan pesan dengan cara menyinggung namun terkesan lucu. Yang ketiga, ujaran kebencian ini memiliki target yang spesifik. Beberapa karakteristik mendalam dari ujaran kebencian berupa penghinaan terhadap karir. Yang pertama, bahasa merendahkan, di mana hinaan ini seringkali menggunakan istilah atau frasa yang merendahkan. Lalu yang kedua, penggunaan sarkasme menjadi ciri khas dari hinaan ini, di mana pelaku mencoba menyampaikan kesan dengan cara yang menyinggung namun terkesan lucu. Yang ketiga, target spesifik, di mana ujaran kebencian ini diarahkan pada individu tertentu. Dan terakhir, penyebarannya melalui media sosial, di mana pada era digital, hinaan terhadap karir dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial, sehingga memperluas jangkauan dampaknya. Terkait dengan ketenaran dan kontroversi yang mengelilingi kehidupan pribadinya, sejak kematian saudaranya, Puji menjadi sorotan publik yang menyebabkan pro dan kontra di media sosial. Setelah peneliti menganalisa lebih lanjut, faktor-faktor munculnya ujaran kebencian terhadap Puji mencakup beberapa faktor. Faktor pertama yaitu yang menyebabkan munculnya ujaran kebencian pada kolom komentar tersebut adalah akting Puji yang dianggap buruk dan belum cocok untuk menjadi pemeran utama untuk film layar lebar. Faktor lainnya adalah banyak netizen merasa bahwa Puji memanfaatkan tragedi kematian kakaknya dan iparnya untuk menarik ketenaran, yang menciptakan persepsi negatif terhadapnya. Selain itu, diskriminasi terkait warna kulit yang berperan, di mana komentar negatif seringkali merujuk pada penampilan fisiknya, terutama istilah yang sering disebut yaitu aura maghrib, yang merendahkan terhadap Puji tersebut. Secara keseluruhan, ujaran kebencian di media sosial itu dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Yang pertama ada dampak psikologis. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat serangan verbal yang berulang kali yang dapat mengganggu kesehatan mental dan menyebabkan trauma. Yang kedua, isolasi sosial. Korban mungkin merasa tertekan untuk berinteraksi dengan orang lain, yang dapat mengarah pada isolasi sosial dan penghindaran dari lingkungan sosial. Yang ketiga, ada stigma sosial. Ujaran kebencian memperkuat stigma terhadap kelompok tertentu, seperti diskriminasi berdasarkan warna kulit atau identitas lainnya yang mengakibatkan ketidakadilan. Yang keempat, normalisasi kebencian. Ujaran kebencian dapat menciptakan budaya di mana perilaku merendahkan itu dianggap normal, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam perilaku yang serupa. Kemudian yang kelima, ada dampak fatal. Dalam kasus ekstrim, tekanan dari ujaran kebencian di media sosial itu dapat menyebabkan korban berisiko melakukan tindakan bunuh diri atau perilaku merugikan lainnya. Nah, untuk itu, kesadaran dan tindakan kolektif dari masyarakat, platform media sosial, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, sehingga tidak didapatkan dampak yang dapat merugikan individu ataupun masyarakat tadi. Nah, seperti pada kasus Fuji ini, ujaran kebencian yang dialaminya bisa saja menyebabkan Fuji merasa tidak percaya diri atau tidak pantas lagi untuk memainkan film ke depannya. Sehingga dampak dari ujaran kebencian ini sangat fatal. Untuk itu, marilah kita jaga ketikan kita di media sosial, pandailah dalam memilih dan memilah kata sebelum kita kirimkan pada seseorang agar tidak berkecil hati saat membacanya dan tidak membuat individu tersebut merasa tidak percaya diri atau merasa diremehkan. Di akhir video ini, kita telah mengeksplorasi berbagai aspek mengenai ujaran kebencian, termasuk dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Ujaran kebencian tidak hanya merusak hubungan sosial,
tetapi juga dapat memicu konflik dan ketegangan dalam komunitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama menanggulangi fenomena ini dengan meningkatkan kesadaran, empati, dan toleransi antar sesama. Mari kita gunakan platform kita untuk menyebarkan pesan positif, menghormati perbedaan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan langkah kecil namun signifikan, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih besar demi kebaikan bersama.